Sesuai keputusan Dewan Pembina tentang revisi susunan organisasi Yayasan Pendidikan Widya Kerti, Anak Agung Ngurah Gede Sadiarta sebagai Ketua, Ide Bagus Jelantik Sutenegara Wakil Ketua, Ide Bagus Radendra Swatama sebagai Sekretaris, sementara Ide Kades Suaryoka sebagai Wakil Sekretaris serta Ngurah Oke Antara sebagai Bendahara dan Niketut Bagiari Wakil Bendahara. Ketua Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Widya Kerti, Anak Agung Sadiarta yang juga Wakil Rektor 2 Unhi, dipercaya memimpin yayasan menggantikan Profesor Dr. Ide Bagus Gunade yang sudah menjadi pendeta. Ketua Umum Pengurus Harian PHDI Pusat Maijen TNI Purnawirawan Sang Nyoman Suwisma mengatakan, pergantian antar waktu memiliki nilai yang strategis untuk meningkatkan kinerja agar seirama dengan dinamika pendidikan kampus. Seusai pelantikan Ketua terpilih, Anak Agung Ngurah Gede Sadiarta mengatakan akan patuh melaksanakan tugas baru sebagai Ketua Yayasan Widya Kerti, memajukan Unhi Denpasar dengan berbagai program yang mendukung kegiatan mahasiswa Unhi Denpasar. Kami berharap pada periode yang akan datang minimal prodi-prodi itu sudah terakreditasi dengan B, demikian juga institusi minimal loh. Tapi kita berharap juga A. Nah, untuk itu juga perlu didukung oleh sistem perpustakaan atau tempat yang menarik untuk seluruh dosen dan mahasiswa melalui program perpustakaan yang berbasis digital. Sebelum pelantikan pengurus antar waktu dilaksanakan upacara Mejaya-Jaya di Pura Mahawidya Mandira Unhi Denpasar. Pengurus antar waktu Yayasan Widya Kerti mengemban tugas untuk mengembalikan fungsi yayasan terkait dengan sumber daya finansial, manusia, dan infrastruktur, serta menjalin kerjasama dengan pihak internal maupun eksternal terkait dengan Tridharma Perguruan Tinggi, serta pengembangan unit-unit di bawah naungan yayasan. Kepengurusan antar waktu akan berakhir tahun 2017.
Mudah-mudahan nih makin kami terkabul. Ikannya mana? Ya, cincusnya sukem, cincusnya tidak. Enggak lah. Kiri sana. Makin
ampun cakup. Yang hadir pada saat ini, Profesor Dr. Ida Bagus Gunardi MSc akan menyerahkan tugas dan tanggung jawab jabatan Ketua Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Widya kepada Dr. Anak Agung Ngurah Gede Sadiarto SDMM sebagai Ketua Dewan Pengurus DPW baru masa bakti 2015-2019. Para hadirin yang saya hormati, pengawas baru yang dilaksanakan di Pura. Yang kedua, acara proker pengurus dan dewan pengawas yang dilaksanakan di 10 dan 8 dan penghargaan yang tinggi kepada para anggota dewan pengurus selama 3 tahun 2020. Pada kesempatan ini saya juga menyampaikan memberikan kontribusi di dalam pelaksanaan keputusan pergantian antar waktu unsur Dewan Pengurus dan Dewan Istirahat. Rapat Dewan Pembina Yayasan Pendidikan Widya Kirti pada tanggal 12 Yayasan Pendidikan Widya Kirti. Pertama, memberhentikan 5. Dr. Diputu Chandrawau Nagara SH MPR 2015. 6. Komisaris Besar Polisi pada tanggal 16 September 2015. Terakhir pada tanggal 26 Juli 2017. Ketiga, surat keputusan Dewan Pembina Yayasan Pendidikan Widya Kirti ini berlaku jika ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kecurangan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta Dr. Iwayan Wita SPJP 5 Yanto Jaya Sekretaris. 4. Dr. Ida Karis Suharyoka MSc Wakil.
ini. Kemudian terkait dengan sumber daya finansial, manusia, infrastruktur, serta menjalin kerjasama dengan pihak internal maupun pihak eksternal terkait dengan Tridharma Perguruan Tinggi serta pihak-pihak lain dalam rangka memperluas dan pengembangan unit-unit di bawah yayasan. Jadi ke depan saya bisa mengharapkan mudah-mudahan dengan demikian segala bentuk kerjasama, segala bentuk keterkaitan dengan SDM dan usaha-usaha mengembangkan unit-unit lainnya dalam rangka mencari sumber untuk kehidupan yayasan mulai menjadi inspirasi buat saya. Dengan demikian izinkanlah saya untuk menyampaikan program kerja yang telah saya kirim dan telah dibahas oleh Bapak Dewan Pembina dalam sidang yang dilaksanakan di Jakarta dengan program kerja kurang lebih 2 tahun. 1. Mengembalikan fungsi Yayasan Pendidikan Widya Kerti dalam pengelolaan lembaga pendidikan, menyebarluaskan ajaran agama Hindu dan budaya, memperkuat kemampuan akademik dan pengabdian kepada masyarakat universitas. 3. Memperkuat jalinan relasi sosial dan keagamaan. Nah, untuk itu maka strategi capaian program kerja pertama, 1. Di dalam teknis operasional keuangan dan akademik, yayasan merekrut tenaga terampil di bidang IT dengan membentuk pusat layanan komunikasi di bidang keuangan, akademik, dan masyarakat yang nanti saya akan sebut PLK Kemas. Kedua, program pertama ini adalah perubahan dalam pengelolaan keuangan dari Universitas Hindu Indonesia, baik di level pasca sarjana maupun rektorat, kembali di bawah pengelolaan Yayasan Pendidikan Widya Kerti. Program kedua, untuk mendorong para dosen dan pegawai agar meningkatkan kualifikasi pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi dengan memberikan bantuan beasiswa dengan persyaratan yang telah ditentukan dan membantu aktivitas akademik dalam meraih nilai akreditasi minimal B untuk prodi maupun institusi. Jadi mudah-mudahan ke depan kita bisa paham. Saya bermimpi dan mudah-mudahan menjadi kenyataan bahwa membangun satu fakultas hukum dan program pasca sarjana ekonomi. Ketiga, pengabdian kepada masyarakat menyasar kepada dunia pendidikan baik di tingkat SMU maupun kejuruan, sekaligus sebagai media sosialisasi keberadaan UNHI ataupun Yayasan Pendidikan Widya Kerti. Selain itu menyasar ke berbagai kegiatan keagamaan, pengobatan maupun dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Nah, untuk program ketiga akan dilakukan strategi capaian membentuk Dewan Penyantun dalam memudahkan segala kiprah yayasan baik di tingkat lokal maupun nasional atas berbagai keperluan yayasan, serta membuka rekening yang nanti saya akan sebutkan, rekening UNHI Peduli untuk berbagai kegiatan yang terkait dengan Tridharma. Yang kedua, mengupayakan sekaligus menegosiasikan hak tanah Pemprov yang dimanfaatkan oleh UNHI sesuai dengan hak pakai maupun upaya penegrian UNHI sebagai upaya yang tanpa menjerat. Adapun potensi yang kami miliki saat ini, pada saat saya menerima SK ataupun saat saya sebagai ketua yayasan, berkaitan dengan jumlah dosen, jumlah guru besar sebagaimana tadi disampaikan oleh Ratu Pranda, sebanyak 14 orang. Doktor yang kami miliki itu sebanyak 33 orang. Ya, jadi kemarin sudah di yudisium tambahan dari ujian terbuka di lembaga ini, dan satu lagi mudah-mudahan pada bulan ini kami bisa menghasilkan 1 doktor. Ini tinggal menunggu ujian terbuka pada diasumsikan mudah-mudahan tanggal 23 Oktober 2015
yaitu Bapak Iwayanuke SPMT. Semoga cepat ya. Yang bersangkutan studi di Universitas Diponegoro, program studi teknik sipil. Adapun jumlah dosen yang sedang studi pada jenjang doktor yang dimiliki oleh lembaga ini sebanyak 17 orang. Selanjutnya dapat kami sampaikan dosen dengan jenjang pendidikan magister sebanyak 137 orang. Sehingga total dosen yang dimiliki oleh lembaga ini adalah 170 orang. Dari jumlah 170 orang tersebut dapat kami rinci jumlah dosen BPK Kopertis sebanyak 69 orang. 69 orang. Kemenak RI sebanyak 11 orang. Dosen Yayasan Pendidikan Widya Kerti sebanyak 89 orang dan dosen kontrak sebanyak 7 orang. Nah, berkaitan dengan pegawai, jumlah pegawai yayasan sebanyak 69 orang dengan jenjang pendidikan SD sebanyak 5 orang, SMA 8 orang, diploma 1 orang, sarjana 52 orang dan magister sebanyak 3 orang. Potensi yang kami miliki saat ini yang kami terima dari ketua yayasan sebelumnya, yaitu gedung. Di kampus ini ada 10 gedung terkait dengan universitas, 1 unit gedung taman kanak-kanak. Kami juga memiliki 1 aula yang sudah menunggu uluran tangan pada saat yang tidak terlalu lama. Mudah-mudahan bantuan dari Dirjen Himasindo bisa turun sehingga bantuan ini segera dilanjutkan. Dengan total biaya yang sudah dirancang sebelumnya berkisar sampai 15 miliar. Saat ini pembangunan gedung sudah mencapai kurang lebih 50%. Adapun jumlah gedung dikaitkan dengan pelayanan akademik sebanyak 10 gedung tersebut, kami juga memiliki gedung pasraman, gedung radio yang di masa akan datang kita akan segera kembangkan sehingga bisa memberikan sosialisasi tentang keberadaan UNHI di tengah-tengah masyarakat. Dan juga saat ini kami memanfaatkan salah satu ruangan gedung Fakultas Kesehatan sebagai tempat perpustakaan. Saya rasa ini sudah cukup lama dan terjadi negosiasi yang cukup alot. Nah, mudah-mudahan dengan adanya saya dipercaya sebagai ketua yayasan, saya akan membangun gedung perpustakaan berbasis digital. Adapun rencana pembangunan gedung ini tentu tidak terlepas dari keterbatasan area atau tempat. Jadi saat ini sesuai dengan apa yang telah disampaikan Ratu Pranda, gedung di yayasan membutuhkan perhatian. Jadi sudah agak sedikit usul. Sehingga dengan demikian kami merencanakan untuk memanfaatkan gedung yayasan sebagai gedung perpustakaan berbasis digital. Nah, kepada rektor. Karena apa? Yayasan ataupun para bupati Sebali dan wali kota Denpasar. Sama sampurna Sri Pasu Surembawantu Napate Kaweri Sarajuma Pendra Kenayam Jarum Suranadi Yatan Jaya Kandak Ibunya Akala Santu Sabta Wadaya Yatameru Sadiladewa Lawat Daula Makakali Chandra Kurana Lawat Bawat Kumijayi Bawat Wantir Kajurat Wang Kawi Benawa Yang Bawan Purnam Bawan Sukum Bawan Wang Sabta Wadaya Sabta
terus silakan kembali ke tempat. Dengan sesi foto bersama kepada para pengurus kami silakan. Sesi foto bersama diawali dari Baik, terima kasih dan tentunya sesuai dengan surat keputusan yang
telah diberikan oleh Ketua Dewan Pembina kepada pengurus baru. Dalam hal ini saya ditunjuk sebagai ketua. Pertama yang mesti dilakukan adalah kembali kepada fungsi yayasan sesungguhnya. Kemudian kedua, segera melakukan koordinasi dengan rektor terkait dengan upaya pelaksanaan Tridharma, sekaligus juga upaya peningkatan jaminan mutu, sehingga dengan demikian maka kami berharap pada periode yang akan datang minimal prodi-prodi itu sudah terakreditasi dengan B, demikian juga institusi minimal. Tapi kita berharap juga A. Nah, untuk itu juga perlu didukung oleh sistem perpustakaan atau tempat yang menarik untuk seluruh dosen dan mahasiswa melalui program perpustakaan yang berbasis digital. Sekaligus juga kita mengupayakan untuk menarik berbagai donatur dari kalangan peminat dunia pendidikan dan keagamaan untuk peduli dengan UNHI, dalam program peduli UNHI, sehingga dengan demikian kami bisa melaksanakan Triyuta Kerana dengan sebaik-baiknya, sekaligus juga meningkatkan Tridharma perguruan tinggi. Dalam hal ini yayasan tidak hanya menaungi universitas, kami juga menaungi taman kanak-kanak, ya. Nah, ke depan kami harapkan ada unit-unit bisnis, sehingga dengan demikian seperti bisa koperasi dan kegiatan-kegiatan usaha lainnya, maka dengan demikian yayasan segera bisa memiliki sumber dana yang lain selain bersumber dari operasional dari mahasiswa. Kami juga mendapat bantuan dari pemerintah, dan tentunya kita juga mengupayakan dari mereka yang peduli dengan dunia pendidikan, selain kita juga kreatif membangun dari sumber-sumber unit usaha-usaha yang akan kita buat. Demikian. Terima kasih.